Melanjutkan perjalanan saya sebelumnya, kali ini saya akan melangkahkan kaki menuju 4 puncak gunung yang berada di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Seperti apa keseruan perjalanan ini? Ikuti terus perjalanan saya. Persiapan summit attack. Tak lupa memanjakan perut sebelum memulai perjalanan. Hehehe. Pukul 5, saya memulai perjalanan menuju puncak Ogalagil Gunung Arjuno. Perjalanan diawali dengan vegetasi yang sangat rapat. Pohon dan rerumputan tumbuh rimbun di sepanjang jalur. Sesekali saya dan tim berhenti untuk menikmati salah satu momen yang selalu takjub dibuatnya. Yaps, momen sunrise atau terbitnya sang surya. Dari Lembah Lengkean, saya bergegas menuju pos selanjutnya, yaitu lapangan kota atau lembah kota. Perjalanan ini saya rasa tidak terlalu berat, karena bisa dibilang ini adalah sebuah trek bonus. Berjalan melipir melewati Gunung Kembar 2 dan tentunya tidak banyak tanjakan. Dari kejauhan sudah nampak nih sebuah dataran luas yang bernama lapangan kota atau lembah kota. Dan sampai di lapangan kota dengan ketinggian hampir 2700 mdpl, juga dengan estimasi kurang lebih 30 menit dari Lembah Lengkean. Assalamualaikum. Lapangan kota guys. Lapangan kota. Di lapangan kota ada papan plakat sumber mata air. Namun dalam briefing pihak basecamp tidak menyarankan untuk mengambil sumber di tempat ini karena plakat-plakat yang ada bukan dari pihak pengelola. Video ini diambil oleh rekan pendaki yang mengambil sumber mata air di lapangan kota. Jarak estimasi dari lapangan kota 30 menit. Jadi pulang pergi untuk mengambil air ini memerlukan waktu 60 menit ditambah trek yang sangat rimbun karena jarang dijamah. Lanjut perjalanan menuju puncak Ogalagil. Istirahat sejenak sembari menikmati sang surya yang mulai muncul tanpa rasa malu-malu.
Berjalan 20 menit saya dan tim sampai di jalan percabangan antara jalur Sumber Brantas dan jalur Via Tretes. Kalau arah ke Cangar lewat sini turun. Lanjut menuju puncak Ogalagil. Di hampir ketinggian 2800 mdpl, saya sejenak menikmati indahnya bunga abadi atau bunga edelweiss bermekaran. Lanjut, kali ini saya memasuki area Alas Lali Jiwo. Di sini saya rasa adalah trek yang paling melelahkan karena jalur yang terus menanjak. Dari Alas Lali Jiwo, puncak Gunung Wulirang nampak terlihat begitu gagah. Setelah berjalan 1 jam dan masih di Alas Lali Jiwo, tentunya trek Alas Lali Jiwo benar-benar istimewa menyapa dengkul ini. Hahaha. Naik sedikit, selain disuguhkan pemandangan puncak Welirang, di sini saya juga menikmati gugusan Gunung Anjas-Moro yang begitu cerah. Pegunungan Anjas-Moro dan ini puncak Welirang dan kembar satu. Ini kembar satu, ini Welirang. Lanjut puncak.
Selepas alas Lali Jiwo, vegetasi sudah mulai terbuka. Di tengah jalur ada batu nisan beberapa nama yang telah tiada. Gunungan Semeru dan Bromo. Di kanannya ada Pegunungan Budak dan Panderman. Terus kanannya lagi Pegunungan Anjasmara. Dan di sana ada Pegunungan Welirang, tapi sedang ditutup sama awan. Setelah melewati beberapa batu nisan, trek didominasi dengan bebatuan yang menandakan puncak semakin dekat. Dan akhirnya setelah meniti langkah demi langkah, tanjakan demi tanjakan, saya sampai di puncak Ogalagil Gunung Arjuno dengan ketinggian 3.339 mdpl. Ya, meski di jam saya kurang akurat, hehehe. Total estimasi dari Lembah Lengkean menuju puncak Ogalagil saya dan tim memerlukan waktu 3,5 jam, tentunya dengan berjalan santai. Sejenak saya menikmati puncak dengan pemandangan yang begitu cerah. Terima kasih rekan-rekan sependakian. Selain puncak yang begitu cerah, sangat senang bisa membaur bersama di puncak Ogalagil kali ini. Mantap. Setelah cukup puas menikmati puncak, saya dan tim memutuskan untuk bergegas turun menuju Lembah Lengkean. Perjalanan turun menuju Lembah Lengkean. Perjalanan turun diwarnai dengan kabut tebal. Dan sesampainya di Lembah Lengkean, saya dan tim merebah lelah untuk memulihkan tenaga, karena selanjutnya saya mencoba summit menuju puncak kembar 2 yang keberadaannya terlihat jelas dari Lembah Lengkean.
Lagi gak betah luwe. Lagi gak betah luwe. Sekitar pukul 3 sore, saya summit puncak kembar 2. Kali ini tidak full tim. Saya melakukan summit bersama Lutfi dan Alex saja. Dari Lembah Lengkean menuju Kembar 2, saya sudah disambut dengan trek yang begitu menanjak. Jalur menuju puncak Kembar 2 sangat rimbut, seperti jarang terjamah. Dedaunan juga banyak menutupi jalur. Syukurlah jalan setapak masih terlihat meski perlu ketelitian. Semakin dekat dengan puncak ditandai dengan vegetasi yang mulai terbuka. Dari kejauhan sudah nampak sebuah bendera yang menandakan sebuah puncak. Dan sampai di puncak Kembar 2 dengan ketinggian 3126 mdpl. Ya, meski lagi-lagi jam saya tidak begitu akurat, hehehe. Dari Lembah Lengkean menuju puncak Kembar 2 saya tempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit. Di puncak Kembar 2 sangat banyak kepulan asap sumber belerang. Jadi jika hendak menuju Kembar 2, bawalah masker untuk meminimalisir bau belerang yang menyengat. Setelah cukup puas menikmati puncak, saya bergegas kembali menuju Lembah Lengkean. Setelah sampai di Lembah Lengkean, saya segera beristirahat untuk memulihkan tenaga. Karena keesokan harinya, saya akan melakukan summit menuju puncak Kembar 1 dan puncak Gunung Welirang.
Bismillah, summit diawali pukul 5 pagi menuju puncak kembar 1 dan Gunung Ulirang. View sunrise. Kali ini saya summit lagi-lagi tidak full tim. Rekan muncak kali ini saya ditemani Alex dan Lutfi. Dengan estimasi 30 menit saya sampai di puncak kembar 1. Sunrise dari kembar 1. Mantap. Matahari 16 Mei 2021. Keren. Spot sunrise dari kembar 1 Pegunungan Ulirang Arjuna. View dari kembar 1 keren banget. Pegunungan Buta, Anderman, dan ini Pegunungan Lanjasmoro, dan ini puncak Ulirang. Setelah cukup puas menikmati puncak kembar 1, saya bergegas menuju puncak Ulirang. Oh ya, puncak kembar 1 dan puncak Ulirang ini satu arah. Jadi jika hendak menuju puncak Ulirang pastinya akan melewati kembar 1 terlebih dahulu. Taman Dewa. Sini pertemuan dari jalur Tretes dan jalur Cangar. Umumnya di Taman Dewa. Mantap. Matahari. Jadi setelah sampai di puncak kembar 1, trek selanjutnya menurun dan akan bertemu Taman Lembah Dewa. Taman Lembah Dewa adalah titik pertemuan antara jalur Cangar juga jalur Tretes. Taman Lembah Dewa dengan ketinggian hampir 3000 mdpl, tentunya kondisi di sini ketika pagi hari benar-benar dingin. Sampai-sampai tumbuhan di sini banyak diselimuti embun es. Tanpa berlama-lama lanjut menuju puncak Ulirang. Jalur menuju puncak sangatlah jelas karena selain jalur pendakian, jalur ini juga biasa digunakan para penambang belerang.
Nah, trek menuju puncak menurut saya tidak terlalu berat, karena selain tanjakan yang masih terbilang ramah di lutut, juga sepanjang perjalanan saya berjalan melipir di sebuah punggungan. Selain bonus trek pendakian yang ramah di lutut, di sini saya juga mendapati bonus view indah gugusan gunung-gunung di sekitar, juga lautan awan tentunya. Yo, mari melakukan itu. Semakin dekat dengan puncak, jalur semakin didominasi dengan bebatuan. Eits, tenang dulu. Bebatuan di sini tersusun rapi, karena sekali lagi dari Taman Lembah Dewa menuju puncak bukan hanya jalur pendakian saja, tapi juga jalur bagi para penambang belerang. Wah, dari kejauhan sudah nampak puncak Welirang. Tentunya area puncak ditandai dengan ciri khas kepulan asap sumber belerang. Selain kepulan asap, ada satu lagi sebuah titik yang menandakan puncak semakin dekat di mata. Yaps, di dekat puncak ada sebuah goa yang cukup besar. Setelah naik sedikit dari goa, saya sampai di puncak bendera. Tetapi di sini ada dua puncak. Namun, puncak sejati Welirang ada di dekat bibir kawah Welirang. Yuk digaspol, karena puncak sejati sudah di depan mata. Hehehe. Semakin dekat dengan puncak, tentunya semakin banyak pula sumber belerang. Dan akhirnya saya sampai di puncak Welirang dengan ketinggian 3156 mdpl, juga dengan waktu estimasi 2 jam 30 menit dari Lembah Lengkean. Mas, mas. Setelah puas menikmati puncak, ini adalah potret perjalanan saya selama melakukan pendakian Gunung Arjuna Welirang via Sumber Brantas. Perjalanan kali ini sangat berkesan. Selain berhasil menggapai 4 puncak sesuai ekspektasi di awal pendakian, arti kekompakan tim, saling bahu-membahu, juga tentunya melewati jalur ini mengajarkan arti meredam ego.
Karena mendaki di jalur ini, kita dituntut bersama untuk pintar-pintar memanajemen air dalam pendakian 3 hari 2 malam kali ini. Terima kasih untuk seluruh orang yang terlibat dalam perjalanan kali ini, terkhusus untuk Lutfi, Alek, Sanis, dan Lona. Terima kasih tim yang cukup solid dalam perjalanan kali ini. Saya Danang Haryadi, selamat bertemu kembali di langkah kaki berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.